Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hakim bersama dengan anggota kelompok saya yaitu ada Arif Nur Rahman dan juga Muhammad Ilham Sadik. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil final proyek kami yaitu adalah implementasi dan perbandingan algoritma CNN dan SVM untuk klasifikasi jenis beras menggunakan citra digital. Latar belakang dalam dengan proyek kami pada kali ini adalah keragaman beras, yang dimana Indonesia memiliki beragam jenis beras dengan karakteristik yang unik, sulit dibedakan secara kasat mata. Kemudian kendala identifikasi manual, yaitu dari identifikasi manual memerlukan keahlian khusus, memakan waktu, dan rentan terhadap kesalahan subjektif. Kemudian solusi AI atau Artificial Intelligence dapat mengotomatisasi klasifikasi jenis beras secara akurat, cepat, dan juga konsisten. Dan rumusan masalah dan tujuan penelitian, di mana rumusan masalah kami memiliki 3 poin. Untuk poin yang pertama adalah bagaimana mengklasifikasikan jenis beras menggunakan citra digital. Kemudian dua, bagaimana implementasi algoritma CNN dan SVM pada dataset ini. Kemudian yang ketiga adalah algoritma manakah yang memiliki performa terbaik. Kemudian tujuan penelitian kami yaitu adalah mengimplementasikan CNN untuk klasifikasi citra beras, kemudian mengimplementasikan SVM dengan kernel RBF, kemudian yang ketiga adalah membandingkan performa kedua algoritma secara komprehensif. Kemudian dataset penelitian kami yaitu adalah terdiri dari citra digital 4 varietas beras Indonesia, yang dimana masing-masing disimpan dalam folder klaster bisa untuk pelatihan model. Yang pertama adalah ada jenis beras IR64, yaitu varietas unggul nasional dengan butiran panjang dan tekstur perak. Kemudian IR42 adalah varietas adaptif atau butiran sedang dan tekstur bulan. Kemudian ada beras ketan, yaitu beras ketan butiran kecil, tekstur yang lengket dan juga kenyal. Kemudian ada beras pandan, yaitu adalah beras pandan wangi, yaitu dan memiliki aroma khas dan juga butiran yang ramping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Sadik. Oke, di sini ada metode penelitian. Eh, ada beberapa tahap dari metode penelitian ini. Yang pertama, pada tahap pengumpulan data. Pengumpulan data ini yaitu mengumpulkan citra beras yang akan digunakan sebagai dataset penelitian. Tahap kedua itu ada EDA atau Exploratory Data Analysis. Tahap ini dilakukan analisis awal terhadap dataset untuk memahami karakteristik data, jumlah kelas, distribusi data, dan kualitas citra yang digunakan. Selanjutnya ada tahap yang ketiga yaitu pre-processing, yaitu proses persiapan data sebelum masuk ke model. Selanjutnya ada tahap pembagian dataset, yaitu memisahkan data menjadi data training dan data validasi. Tujuannya itu ya agar model dapat dilatih dan kemudian dievaluasi menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya ada tahap implementasi CNN dan SVM. CNN itu digunakan untuk mengekstraksi fitur-fitur penting dari citra beras. Sedangkan SVM digunakan sebagai metode klasifikasi untuk menentukan kategori beras berdasarkan fitur yang telah diekstraksi. Selanjutnya ada pre-processing dan pembagian dataset. Sini langkah pre-processing itu ada resize itu 224 kali 224 pixel untuk keseragaman input. Normalisasi nilai pixel itu diskalakan ke rentan 0 dan 1, 0,1. Yang ketiga ada augmentasi, rotasi, dan flip untuk meningkatkan variasi data. Pembagian dataset itu 80% data training dan 20% data validasi.
Dan selanjutnya ada arsitektur algoritma CNN. Pada penelitian ini digunakan arsitektur CNN untuk mengekstraksi fitur dari citra beras. Yang pertama itu ada tahap input 224 kali 224 pixel dimasukkan ke dalam jaringan. Selanjutnya terdapat lapisan konvolusional 2D yang berfungsi untuk mendeteksi berbagai fitur penting pada citra seperti tepi, tekstur, bentuk, dan pola butiran beras. Selanjutnya, setelah proses konvolusi digunakan fungsi aktivasi, yaitu eh, relu yang bertujuan menambahkan sifat nonlinear sehingga model dapat mempelajari pola yang lebih kompleks. Selanjutnya ada max pooling 2D. Lapisan ini berfungsi mengurangi ukuran fitur yang dihasilkan sehingga proses komputasi menjadi lebih efisien dan membantu mengurangi overfitting. Selanjutnya ada proses flatten, yaitu mengubah data dua dimensi menjadi satu dimensi agar dapat diproses oleh lapisan klasifikasi. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, melanjutkan pembahasan dari sebelumnya, selanjutnya adalah algoritma SVM dan hyperparameter, yang dimana cara kerja SVM adalah citra diubah menjadi vektor numerik 1D, kemudian SVM mencari hyperplane optimal yang memaksimalkan margin antar kelas menggunakan kernel RBF untuk menangani data nonlinear. Kemudian hyperparameter CNN dengan epoch sebanyak 20, kemudian batch size-nya adalah 32, dan learning rate-nya adalah 0,001, yaitu optimizer-nya adalah sama dengan Adam. Kemudian untuk parameter SVN, yaitu kernel sama dengan RVF, C sama dengan 1, gamma sama dengan 1. Kemudian dapat kita lihat di sini terdapat grafik model akurasi dan model loss, dan juga conversion matrix dari masing-masing algoritma yaitu CNN dan juga SVM. Kemudian hasil training dan perbandingan performa, yang dimana hasil CNN, akurasi training dan validasi mencapai 95% dengan loss yang menurun stabil selama 20 epoch, menunjukkan konvergensi yang baik tanpa overfitting signifikan. Kemudian hasil SPM memperoleh akurasi di angka 88% dengan confusion matrix yang menunjukkan beberapa kesalahan klasifikasi pada kelas yang memiliki kemiripan visual tinggi. Kemudian kesimpulan, eh, klasifikasi berhasil, yaitu adalah algoritma CNN dan SVM berhasil mengklasifikasikan 4 jenis beras, yaitu IR64, IR42, ketan, dan pandan, menggunakan citra digital. Kemudian CNN lebih unggul dalam memperoleh performa lebih baik dibanding SVM berkat kemampuan ekstraksi fitur spasial secara otomatis dari citra. Kemudian potensi dataset. Dataset beras ini berpotensi menjadi media pembelajaran klasifikasi citra berbasis AI untuk penelitian selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan jelaskan untuk final project pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.